Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski orang ketiga jauh lebih muda, jauh lebih cantik, jauh lebih menarik darimu, mantan akan balik sendiri, memohon untuk bisa bersamamu saat kamu lakukan ini, ya. Jadi misalnya seorang wanita, suaminya tergoda dengan pesona orang ketiga. Tentu pesona itu tidak akan jauh-jauh kan ya dari yang namanya pesona fisik ya. Apalagi itu kan laki-laki melihat wanita, mesti yang akan dilihat penampilannya yang cantik ya, kemudian lebih muda, lebih pintar berdandannya, lebih pintar menggunakan busana yang menarik perhatian ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka di situ tuh dia akan tergoda. Jadi misal tadi ya, suami istri, suaminya ini tergoda dengan pesona orang ketiga tadi ya, tertarik, kepincut kepada orang ketiga dan melupakan dia. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan selamanya ataukah ada peluang si mantan suami ini untuk kembali kepada si wanita ini? Jadi ada 3 sebab ya ketika si mantan suami ini akan kembali ya. Yang pertama, sebabnya karena si mantan istri ini memiliki kepribadian yang matang, ya, tidak temperamental, orangnya halus, santun, enak diajak curhat, ya, menjadi pendengar yang baik, orangnya sabar, orangnya juga penyayang, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi mantan ini pernah merasakan kasih sayang seorang istri yang seperti ini. Ya, orangnya baik, lembut, sabar, ya. Rasa sayangnya itu dia tunjukkan dengan tulus dan seterusnya. Maka ketika dia bersama dengan orang ketiga yang lebih muda, ya, jauh misalnya dari si bekas suami tadi, otomatis kan namanya anak muda, emosinya masih meledak-ledak, temperamennya masih tinggi, ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, dan apa yang terjadi? Pertengkaran setiap saat. Maka ketika terjadi pertengkaran demi pertengkaran itu, segala pesona fisik yang menarik tadi akan tidak terasa dampak dan manfaat apapun ya. Jadi misalnya orang kemudian melepaskan syahwatnya, tapi habis itu berantem lagi, bertengkar lagi, ya maka kenikmatan syahwat tadi menjadi tidak ada artinya ya, karena langsung hatinya jadi kacau kembali dengan adanya pertengkaran tadi. Maka kenikmatan nafsu itu tidak ada apa-apanya ya jika si laki-laki ini melihat dengan ketenangan, ketentraman yang bisa dia dapatkan dengan mantan istrinya dulu. Dan yang namanya hati manusia itu semuanya, ketika dia diajak bertengkar, ribut setiap hari, maka dia akan merindukan suasana di mana dia tidak
dimarahi terus ya, dia tidak diajak bertengkar terus, dia bisa menjalani hari-harinya dengan tenang, dengan damai, dengan tentram, nyaman, dan seterusnya. Itu hati manusia selalu begitu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang-orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang buruk atau tidak baik kepadanya. Nah, itu selalu tabiat hati begitu. Jadi ketika si mantan ini merasakan bersama orang ketiga itu, dia menderita batinnya. Tiap hari dimarahi, ya, tiap hari diajak bertengkar. Tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada waktu untuk curhat. Setoran kurang, dia dimarahi. Ya, setoran banyak, tidak ada juga ucapan terima kasih. Orang merasa lelah tuh. Nah, maka ini sebab yang pertama. Kenapa mantan ini akan balik sendiri? Karena dia tahu persis, dia pernah merasakan kasih sayang dari mantan istrinya, orang yang lembut, orang yang sopan, orang yang mengasihi, menyayangi dia dengan betul-betul tulus ya. Seseorang yang selalu siap kapan saja untuk mendengarkan keluh kesahnya, teman dan sahabat yang baik, juga sekaligus kekasih yang baik. Nah, jadi gitu. Itu sebabnya yang pertama, karena faktor pribadi kita, karakter kita, yang membuat tenang siapa saja yang selalu berdekatan dengan kita. Itu jawaban kenapa kita sering melihat ya. Pasangan itu dari aspek penampilan kelihatan jomplang. Ya. Suaminya kelihatan biasa banget, istrinya cantik banget. Padahal si laki-laki ini tidak kaya. Kecuali kalau kaya kan. Tidak kaya, biasa-biasa saja. Tapi istrinya cantik banget. Kenapa si wanita ini mau? Faktor kenyamanan ketika dia bersama dengan si laki-laki tadi. Itu yang pertama. Kemudian sebabnya yang kedua ya, tentu karena faktor harta, kan gitu. Kita sering kan melihat di mall jalan-jalan itu, yang wanitanya cantik masih muda gitu. Yang laki-lakinya sudah tua, bangka, tapi kaya. Atau sebaliknya, yang laki-lakinya kelihatan masih muda ya, yang wanitanya terlihat sudah tua tapi kaya. Nah, jadi ketika kita kaya ya, artinya kaya itu bisa dari usaha kita sendiri, kita kerja keras ya, dan semua orang bisa kaya melalui kerja keras kan. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi semakin orang mau berusaha keras, semakin banyak pula rezeki yang dia dapatkan. Tetapi ketika orang tidak mau berusaha, ya rezeki yang dia dapatkan juga tidak bisa banyak, kan gitu. Jadi rezeki itu bisa didapatkan tergantung kepada usaha kita masing-masing. Orang-orang kaya tentu dia berusahanya lebih maksimal. Nah, gitu. Jadi yang pertama kaya karena memang dia kerja keras di situ. Tapi orang juga bisa kaya, misal karena faktor mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya. Nah, dari manapun kayanya, ketika mantan bersama orang ketiga, nah orang ketiga lagi nih ya, apa sih yang ada di balik hati dan pikiran orang ketiga ketika melihat mantan? Duitnya mantan. Maka cepat saja tuh, uangnya mantan, tabungan mantan habis bersama orang ketiga. Nah, ketika tabungannya habis,
maka dia akan balik sendiri, ya, akan memohon-mohon untuk bisa bersama lagi. Kenapa? Misal bersama orang ketiga, mobil kejual, perhiasan kejual, tabungan habis, ya. Pokoknya mengikuti keinginan orang ketiga untuk terus foya-foya, ya. Tidak punya apa-apa sekarang. Sementara sudah terbiasa hidup dengan prestis kan. Teman-temannya bergaul, taunya mobilnya selalu bagus, rumahnya bagus, pakaian bagus, dan seterusnya. Dia mau cari kemana kalau semuanya sudah habis? Maka satu-satunya yang ada di dalam pikirannya adalah kembali kepada kita kalau kita kaya. Ya, balik sendiri itu mantan. Dan yang ketiga nih, ketika kita tidak kaya, ya, kemudian kita juga punya kepribadian yang biasa-biasa saja, kadang marah, kadang sabar, begitu kan. Nah, tapi kita punya yang ketiga, kekuatan doa. Ya, kekuatan doa kita ini yang akan menarik mantan balik sendiri kepada kita. Jadi sumber dari kekuatan doa kita itu yang pertama adalah kekuatan doa dari orang tua kita. Ya, jadi begitu mantan mengkhianati, kita langsung curhat kepada orang tua. Orang tua kita mendoakan, insya Allah mantan segera balik. Ya, salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi. Peringkat pertama adalah da'watul walidi, doa orang tua pada anaknya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang tua sudah wafat semua? Ketika mereka masih hidup, mereka mendoakan, ya, agar anak-anaknya ini, agar kita selalu bersama dengan suami atau dengan istri, ya. Misal pada saat pernikahan tuh, kan anak-anak pada saat mau menikah itu kan minta restu tuh. Orang tua mendoakan agar rumah tangga kalian langgeng selamanya, diberikan anak keturunan yang salih dan salihah. Itu yang jadi doa mereka. Nah, ketika orang tua ini sudah wafat semua, sudah tiada semua, maka doa ini akan menjadi perlindungan terus bagi rumah tangga mereka. Nah, jadi jangan khawatir juga. Bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Mereka pernah mendoakan, maka doa-doa mereka itu akan terus melindungi kita sampai kapanpun juga. Bahkan sampai akhir zaman nanti, energi doa mereka itu tetap ada. Terus melindungi, ya, ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, ke generasi penerus-penerus kita kelak. Itu kekuatan dari doa para orang tua, ya. Atau doa kita sendiri. Ya, kita terus berdoa, kita menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita. Kita tempatkan doa itu pada waktu yang mustajab, ya. Kita sudah sering membahas waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah itu kita tidak mengeluh karena keluhan sumber tertolaknya doa, dan kita berdoa dengan keyakinan bahwa doa kita terkabul. Maka kita berdoa pakai bahasa Arab atau pakai bahasa yang kita mengerti, insya Allah doa kita akan terkabul. Mantan akan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.